Musim panas 2025 telah berubah menjadi mimpi liar para pecinta sepak bola. Di saat banyak klub sedang menyusun ulang fondasi timnya, beberapa klub besar justru sudah menyalakan mesin perangnya. Hari demi hari, nama-nama besar jatuh, satu persatu. Dan kini, sebuah transfer besar kembali menggelegar dari London Utara. Viktor Gyökeres, striker bertenaga tank asal Swedia itu kini resmi akan berganti warna dari hijau Sporting Lisbon menjadi merah Arsenal. Setelah sempat ditolak, akhirnya Arsenal menebus klausul 63,5 juta euro fix plus 10 juta euro dalam bentuk bonus performa. Nilai yang mahal tapi sesuai dengan apa yang akan mereka dapat. Seorang predator kotak penalti, si mesin gol The Swedish Machine. Arsenal sudah menghabiskan 12 jam terakhir hanya untuk menuntaskan dokumen. Semua detail disisir ulang oleh pengacara kedua klub, termasuk bonus spesifik, jumlah gol, jumlah penampilan, bahkan performa di Liga Champions. Dan kini semua itu selesai. Clear, tidak ada kendala medis, tidak ada penundaan. Gyökeres sudah menerima izin resmi untuk terbang ke London. Dalam 24 jam ke depan, ia akan menjalani tes medis sebagai pemain Arsenal. Tapi Gyökeres bukan satu-satunya bintang yang berganti langit. Di sisi lain Eropa, kabar yang lebih mengejutkan datang dari Catalunya. Marcus Rashford, ikon Manchester United, kini menyandang lambang Blaugrana di dadanya. Ya, Rashford resmi jadi pemain Barcelona. Dan dalam pesan pertamanya ke fans Barca, Rashford berbicara seperti orang yang baru saja kembali ke rumah. Barcelona adalah tempat di mana mimpi menjadi nyata, katanya. Saya ingin merasakan atmosfer ini, sejarah ini. Dan Flick memainkan peran besar dalam keputusan saya. Tak ada yang menyangka Rashford akan pergi, apalagi ke luar negeri. Tapi kenyataannya, ia sudah menandatangani kontrak. Targetnya, 1. Menenangkan Liga Champions. Di Madrid, Real juga bergerak setelah Luka Modric resmi meninggalkan klub, satu nomor legendaris kosong, nomor 10. Dan sekarang, nomor itu punya pemilik baru, Kylian Mbappé. Ini bukan sekedar simbol, ini pengumuman. Setelah bertahun-tahun menunggu, Mbappé akhirnya resmi menjadi wajah Real Madrid. Dan kini, nomor 10 menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Sementara itu di Inggris, sebuah revolusi singkat terjadi di Anfield. Di bawah Arne Slot, Liverpool pelan-pelan membangun ulang timnya. Dan salah satu fondasi utamanya, Hugo Ekitike. Striker muda asal Prancis itu didatangkan dari Eintracht Frankfurt dengan total paket 95 juta euro. 80 juta dibayar langsung, 10 juta bonus mudah, dan 5 juta bonus berat. Kontrak 6 tahun. Liverpool ingin membangun masa depan, bukan hanya mengisi lubang. Dan Ekitike siap menjawab kepercayaan itu. Tapi kalau bicara soal masa depan, maka Chelsea mungkin klub paling agresif. Mereka tak mau sekedar ikut-ikutan. Mereka ingin mendahului. Saat ini, negosiasi sedang berjalan intens dengan Xavi Simons. Dan di saat publik menyorot Simons, diam-diam Chelsea sudah menutup satu kesepakatan besar lain. Jorel Hato, bek tengah muda berbakat dari Ajax, pribadi yang tenang, kuat dan punya visi. Ia sudah menyetujui personal terms dengan Chelsea dan bahkan telah meminta langsung ke Ajax untuk dilepas. Biaya transfer sekitar 40 juta euro dan negosiasi kini tengah menunggu lampu hijau dari pihak klub Belanda. Dengan Hato dan Simons, Chelsea sudah membangun tim untuk 5-7 tahun ke depan. Tapi jangan lupakan Spanyol. Atletico Madrid bergerak cepat. Mereka menyelesaikan 2 transfer penting hanya dalam hitungan hari. David Hancock, bek kokoh milik Feyenoord, sempat nyaris pindah ke Al Nassr, tapi gagal. Dan Atletico langsung masuk, tawar 30 juta euro, dan disetujui. Hancock kini jadi bagian dari lini belakang Simeone. Dan di sisi kanan, Mark Pubil, bek muda Ameria yang sempat didekati Wolves, kini justru dibajak oleh Atletico. Kontrak 5 tahun, langsung diteken. Dalam 24 jam, 2 pemain langsung masuk. Efisien, cepat, mematikan. Sementara itu di Portugal, Benfica mulai menyusun langkah untuk membawa pulang putra yang hilang, Joao Felix. Setelah masa pinjamannya di Chelsea berakhir, Benfica membuka kontak langsung. Jorge Mendes, sang super agent, langsung turun tangan. Pembicaraan sudah berlangsung. Felix ingin kembali dan Benfica ingin menjadikan itu ikon baru di Estadio de Luz. Tapi tak semua kisah berakhir manis. Di Turin, Juventus diterpa kabar mengejutkan. Douglas Luiz, pemain yang baru lama datang dari Aston Villa, tidak hadir dalam sesi latihan tanpa izin. Klub geram dan sanksi disiplin sedang disiapkan.
Semakin jelas, Luis tidak masuk dalam rencana jangka panjang Juventus dan transfer keluar hanya tinggal menunggu waktu. Bursa transfer kali ini bukan sekedar tentang angka, ini tentang pesan. Arsenal mengirimkan pesan bahwa mereka siap jadi penantang serius. Barcelona bangkit dengan Rashford, Real Madrid memperkuat tahta dengan Mbappe. Liverpool membangun ulang, Chelsea mengamankan masa depan. Atletico menyusun tembok baru, Benfica memanggil pulang pahlawan lama, dan Juventus mungkin sedang bersiap menyambut badai. Pertanyaan sekarang bukan siapa yang paling banyak belanja, tapi siapa yang belanja paling tepat. Musim depan akan jadi ujian, bukan hanya untuk pemain baru, tapi juga untuk pelatih, direktur olahraga, bahkan para supporter. Karena musim 2025-2026 bukan musim biasa. Ini musim balas dendam, musim pembuktian, dan mungkin awal dari dinasti baru. Karena ketika nama-nama besar seperti Mbappe, Rashford, Gyökeres, Rakitic, Hato, Simons, Joao Felix, dan lainnya resmi berganti seragam, maka satu hal pasti, dunia sepak bola sedang bersiap menyambut kekacauan indah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan kita cukup duduk manis, karena drama sesungguhnya baru saja mulai.